ini ya, untuk tes stang setir getar apa enggak kalau dipakai di perjalanan ya. Getar ini karena jalannya tidak rata. Nah, ini jalan yang rata. Nah, tidak getar sama sekali. Tidak getar sama sekali. Oke, langsung mode 3. Satu, dua, tiga. Lawan angin, guys. Lawan angin. Yuk, kita mulai. Review lanjutan Uwinfly M110G. Oke. Ini saya setelah mempelajari, ternyata
U-Inflay ini ada mode bus. Kita coba ya, mode bus. Jadi mulai eco dulu ya, kita nyalakan eco. Kecepatannya cuma 65, normal 73, sport 85. Bus ini ditekan terus, ambil digas. Wah, sampai mentok 99. Ini bus dilepaskan ke mode sport lagi. Nah, ini fitur tersembunyi, ada mode bus. Ini kemarin ada yang minta review bagasi. Nah, ini bagasi. Ini charger saya bawa kemana-mana. Ini jas hujan. Nah, ini bagasinya. Terus ini baterai. Oh, ini saya kasih. Nah, ini baterainya di dalam. Ini saya kasih ini biar untuk alat sebagai penyimpanan plastik kalau diperlukan. Ya. Ini untuk helm, coba saya masukkan ya. Untuk saya bawanya helm standar ini, bawaan pembelian U-Inflay. Nah, cukup masuk. Nggak tahu kalau helm yang besar itu kayaknya apa ya, tingginya yang kurang. Terus kalau di upgrade baterai, saya pernah ngukur kalau pakai baterai LiPo4 dengan ampere 50 Ah itu tanpa bongkar dudukan, nanti baterainya bisa jadi segini tingginya. Jadi 10 cm dari baterai standar, lebih tinggi 10 cm dari baterai standar kalau mau tanpa bongkar pakai yang 50 Ah. Tapi kalau lebih dari 50 Ah, 100, harus modif dulu tempatnya ini, sama dibuatkan mungkin dudukan gitu. Ini chargernya. Oke. Suspensi, maaf ini kotor semua, baru kena hujan, jalannya becek semua. Kalau suspensi ini bisa dicas, mau keras atau lembut. Ini ada gambar sendiri atau boncengan berdua, bisa diputar ke arah, diputar ke sana untuk lebih keras, diputar ke sini lebih empuk. Kalau untuk suspensi depan ya standar lah, enggak empuk-empuk amat, enggak keras-keras amat, standar. Oke, ini saya akan coba posisi duduk sama suspensi, saya goyang-goyang sambil di atas motor.
Ini tombol-tombol dari motornya. Ini kalau on ditekan dulu, terus on, itu bisa langsung dari remote. Terus ini tombol mode eco, normal, sport, atau boost. Dengan cara ini ditekan terus, boost, jadi kecepatannya makin meningkat. Lalu ini tombol hazard, lampu sein kiri kanan menyala bersamaan. Ini lampu, kalau ini mati, posisi tengah ini lampu senja, terus ini lampu utama. Ini lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Ini tombol otomatis lampu, kalau terang mati, kalau gelap nyala sendiri. Ini sein kiri, sein kanan, ini bel, terus ini untuk reverse mundur. Sama ini di sini nanti keluar huruf R kalau sedang jalan dilakukan pengereman atau pas jalan menurun dan gas dilepaskan gitu, akan keluar huruf R, yaitu regeneratif. Oke, sekarang saya jelaskan ini fitur kunci uWinfly. Jadi saat beli kita dapat kunci seperti ini. Ini kunci manual sama remote. Nah, di dalam remote ini ada kunci manualnya. Ini bisa ditekan terus ditarik. Nah, jadi kunci manualnya 2, remote-nya 1. Kunci manual ini berfungsi untuk buka bagasi saat baterai dilepas. Soalnya kalau baterai dilepas kita nggak bisa pakai remote, nggak bisa pakai HP, makanya perlu kunci manual. Nah, cara bukanya cuma ditekan gini, terus on, terus ini dimatikan. Terus saya jelaskan ini fitur aplikasi uWinfly yang saya suka. Nah, ini uWinfly. Jadi meskipun ini di posisi off kuncinya, kalau bisa udah nyambung dengan aplikasi, nah ini baterainya juga kelihatan, ini baterainya 79%. Meskipun ini off, tapi bluetoothnya ini aktif terus ya, standby. Di sliding, nah akan nyala. Ini juga bisa bukanya bisa di swipe sini. Ini misalkan saya kembalikan mati, atau pakai kunci yang ini disarmed, ini kita tekan. Nah, terus ini ditekan manual gini, nah baru nyala. Cara yang ketiga dengan aplikasi ini, saya suka ini pakai sensing unlock. Nah, sensing unlock ini seperti kunci keyless, tapi dia menggunakan Bluetooth. Ini bisa kita atur jarak berapa meter nanti aktif. Ini ada 1 meter sampai 5 meter. Ini saya pasang yang 1 meter biar aman. Jadi kalau saya menjauh,
HP-nya saya bawa, otomatis mati sendiri. Ataupun sebaliknya, kalau saya mendekat mau pakai motor, tidak usah bawa kunci, otomatis unlock, terbuka sendiri motornya. Nah terus ini buka bagasi juga bisa dari aplikasi ini, langsung ditekan gini, nah bagasinya belakang ini buka. Nah, ini saya tutup. Terus ini ada mode suara, kalau misalkan di parkiran kita bingung di mana parkirnya, ditekan ini. Nah, untuk alarm. Terus ini user vehicle, ini kalau dipinjamkan ke keluarga, misalkan ke istri, anak, ini ditambah sini membernya. Saya belum pernah pakai sih, tapi fiturnya seperti itu. Oke. Lah yang saya suka ya ini pakai sensing unlock ini. Jadi kita mendekat berapa meter sesuai yang kita setting akan buka dan kunci sendiri. Jadi keyless tanpa bawa kunci. Tapi kalau kita cabut baterai, tetap kita nggak bisa menggunakan aplikasi dan remote, harus menggunakan ini kunci manual. Itu. Oke. Mode normal. Jadi kalau begitu kunci dinyalakan itu langsung defaultnya ke mode normal. Sambil jalan gini kita bisa ganti mode langsung ke sport, normal, atau eco. Bedanya mode eco ini kecepatannya cuma 60 km. Kalau normal itu sampai 75 km. Kalau yang sport itu 85 km. Nah ini saat dipakai berkendara ini getarannya, oh ya, kalau di jagang tengah roda belakang kan bergetar, sehingga ini setirnya ini ikut bergetar. Sepertinya perlu balancing biar nggak bergetar itu roda belakang. Tapi kalau dipakai gini tidak terasa. Ya ini getar karena jalannya aja bergelombang. Pengalaman saya pakai ini enak. Ya sama kayak motor-motor mesin pada umumnya. Posisi mengemudi sama, tapi tarikannya lebih enak motor listrik. Jadi kalau nyalip kendaraan itu langsung akselerasinya spontan, jadi lebih cepat mau balap. Nah ini tidak tahu ini kameranya kalau pakai action cam layarnya kedip-kedip, kenapa ya? Udah saya setting ganti settingannya tetap berkedip, tidak tahu apa ya. Atau saya yang nggak bisa nyeting mungkin. Terus untuk baterai ini saya amati itu 1 km itu mesti berkurang 1%. Jadi 1 km 1%.
Kalau secara teori sih 100% bisa 100 km. Cuma kan kita nggak pernah dalam praktek itu pakai sampai 0, 20 kita charge biar nggak rusak. Untuk tes real jarak jauh saya belum berani karena belum ada plat nomornya sama tanjakan. Soalnya di sini nggak ada tanjakan yang lumayan tinggi, jadi nggak bisa ngetes ya. Mungkin nanti nunggu kalau sudah ada plat nomor ya. Coba perjalanan jauh, tes real kapasitas baterai sama tanjakan. Kalau untuk charger itu saya pakai tadi malam itu kapasitas berapa, 30%. Saya charger selama 2,5 jam itu sudah penuh. Berarti kalau sampai kosong itu kayaknya kalau kosong 3 jam penuh ini. Soalnya chargernya ini termasuk fast charger. Arusnya ampernya itu 10 ampere. Daya yang dipakai ngecas sekitar 840, naik turun 830, 40 segitu. Jadi yang listriknya 900 masih bisa, tapi alat-alat lainnya dimatikan dulu atau beli charger sendiri yang voltasenya sama tapi arusnya setengahnya, yang 5 ampere. Jadi nanti wattnya cuma setengah dari 840, berarti cuma 420. Tapi lama chargernya ya 2 kalinya. Misalkan kalau pakai charger bawaannya 2 jam atau 3 jam penuh, kalau pakai charger yang cuma 5 ampere ya 2 kalinya, berarti 4 jam atau 6 jam baru penuh. Tapi itu untuk yang listriknya tidak kuat ya, yang kecil. Ini kemana-mana chargernya selalu saya bawa di dalam motor. Jadi jaga-jaga aja kalau misalkan pas tidak sempat ngecas, terburu-buru bisa cas di tempat lain gitu. Rame nih jalannya nih. Ya ini saya nemu 2 fitur. Ada 2 fitur yang bagus menurut saya, yaitu fitur keyless Bluetooth sama mode bus. Ini kecepatan kalau sedang nyalip kendaraan udah mentok, kita tekan ini bus untuk nambah kecepatan. Kalau menggunakan bus ini kayaknya kapasitas baterai lebih cepat terkuras. Soalnya dia kan perlu
daya yang banyak, arus yang tinggi, makanya dia bus ini jarang lah dipakai, kalau saat-saat tertentu aja pakai bus. Oke, ini udah hampir sampai rumah. Semoga penjelasan tadi bisa memberi sedikit, ya, memberikan gambaran bagi yang mau beli atau yang mau pakai. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di YouTube. Oke, sekian, terima kasih.